Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan untuk pelajaran matematika, pelajaran pada 2 minggu yang lalu. Untuk sekali ini kelanjutan yang kemarin pada persamaan kuadrat. Coba perhatikan, pada persamaan kuadrat apabila kita menyelesaikan dengan rumus ABC, maka kita akan dihadapkan dengan nilai ini, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Karena apa? Untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan rumus ABC adalah X12 itu sama dengan min B kuadrat plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lah, ini bagian dari rumus ABC disebut diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Simbolnya pakai D, disebut diskriminan. Nah, dalam persamaan kuadrat, apabila kita menentukan diskriminannya, itu ada 3 macam. Yang pertama, apabila diskriminan itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar yang berbeda. Artinya dua bilangan real yang berbeda. Kemudian apabila diskriminan nanti hasilnya pas sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian atau mempunyai akar-akar yang sama atau kembar. Kalau yang kembar maksudnya X1 misalnya kok 2, maka X2 ya sama dengan 2, itu yang dimaksud. X-nya adalah penyelesaian kembar. Yang ketiga, jika diskriminan atau D itu kurang dari 0, contoh kurang dari 0 itu ya negatif, bisa pecahan negatif jelas ini. Nah, pecahan jelas lebih dari 0. Maka akar-akarnya nanti adalah bentuk bilangan khayal, artinya imajiner, tidak ada penyelesaiannya. Ini ada 3 macam untuk nilai B kuadrat dikurangi 4AC. Sekarang nih, contoh, tunjukkan bahwa persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X plus 16 sama dengan 0, ini mempunyai mempunyai penyelesaian atau mempunyai akar-akar yang termasuk 2 akar berbeda atau 2 akar sama ataukah khayal. Mari kita cek. Caranya pertama, coba lihat bentuk umumnya. Ini sudah bentuk umum adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti A-nya berapa nih anak? 1, betul. B-nya ini negatif 8. Bentar, tak tulis sing rodok gede. Kemudian C-nya 16. Masuk D-nya. D adalah B kuadrat dikurangi 4A kali C. D sama dengan B-nya adalah min 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 16. Sehingga D sama dengan 64 dikurangi 4 kali 1 kali 16, 24, berarti 64. Berarti D sama dengan 0. Artinya apa? Persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang sama. Sekarang kita buktikan, bukan mencari dengan pakai rumus kesuwen, kita pakai pemfaktoran. Difaktorkan coba. Apakah sama atau tidak? Kita lihat. X kuadrat dikurangi 8X plus 16 sama dengan 0. Nek nggawa rumus yo kesuwen, pakai pemfaktoran saja. X kuadrat faktorkan X kali X. C-nya difaktorkan, kita ambil 4 kali 4. 16 nek dijumlah supaya min 8 iki min. Sehingga ini X min 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan pindah ruas jadi plus atau X yang kedua kipo 2 pindah ruas plus sama 4. Ini apabila mempunyai nilai diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang berikut, tunjukkan bahwa persamaan kuadrat ini punya 2 akar yang berlainan. Caranya gitu loh. A-nya berapa? 2. B-nya 4, C-nya negatif
8. Masuk D. Yaitu B kuadrat dikurangi 4A kali C. D-nya adalah B-nya 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2. Sebentar keliru. B-nya kok 2. B-nya 4 kuadrat ini. Kemudian min 4A, A-nya 2 kali C-nya min 8. Sehingga D sama dengan 16 min kali min plus 8 kali 8 64. Sehingga D adalah berapa? 80. Lah angka 80 itu kan mesti lebih dari 0. Maka penyelesaiannya atau nilai akar-akarnya adalah 2 bilangan real yang berbeda. Kemudian yang berikut anak-anak kita lanjutkan. Karakteristik akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakter-karakter dari persamaan berikut berdasarkan koefisien persamaan. Yaitu jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka ini ada beberapa rumus yang harus kamu hafalkan. Ora apal yang penting ngerti. Ya. Sudah rampung. Kemudian perhatikan, kita lihat nanti untuk mencari nih rumus-rumusnya. Yang pertama X1 ditambah X2, rumusnya cukup min B per A. Yang kedua X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga X1 dikurangi X2 sama dengan plus minus akar diskriminan per A. Yang keempat X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu nilainya X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Kemudian yang kelima X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan X1 kali ditambah X2 kali X1 min X2. Yang terakhir yang keenam seper X1 ditambah seper X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 kali X2. Bisa juga langsung negatif B per C. Nah, kita lihat pada persamaan kuadrat berikut untuk menentukan nilai-nilai dari akar-akar persamaan kuadrat. Kita ambil contoh akar persamaan kuadrat ini, contoh akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0, maka tentukan yang pertama X1 plus X2 B X1 kali X2, kemudian sini C X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kemudian D seper X1 plus seper X2. Nah, kita lihat ini pada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7 X ditambah 6 sama dengan 0. Pertama yang dicari adalah ini ya, A-nya dulu. Koefisien A berapa? 1. Koefisien B negatif 7. Kemudian konstannya yaitu C 6. Kemudian jawab B
Yang pertama yaitu A. X1 ditambah X2. Kemarin tadi yang pertama sudah saya terangkan, ini rumusnya. Yang pertama X1 ditambah X2 ini adalah akar dari ini loh, X1 2 itu, yaitu penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 7X plus 6. Itu cukup dengan negatif B per A. Negatif B, B-nya berapa? Negatif 7, A-nya 1. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Nah ini, jadi akar dari X kuadrat min 7X plus 6 apabila dijumlah menghasilkan 7. Sekarang yang kedua atau B, yaitu X1 kali X2. Akar-akarnya dikalikan. Kalau X1 kali X2 adalah C atau konstan dibagi koefisien A, yaitu C-nya 6, A-nya 1 alias 6. Jadi akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0 apabila dikalikan adalah 6. Kemudian yang C, perhatikan anak-anak, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu pakainya rumus iki. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Kita masukkan angka-angkanya. X1 tambah X2 berapa tadi sudah kita hitung. X1 tambah X2 yaitu 7. Ini masuknya 7. Nah kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 tadi berapa hasilnya? Q 6. Berarti 49 dikurangi 12 73 37. Yang D, mana D tadi? Nah, ini D adalah seper X1 ditambah seper X2. Itu pakai langsung rumus min B per C. Min B per C. Negatif B-nya tadi berapa? Cari sini, nah negatif 7 per C-nya 6. Dengan kata lain hasilnya adalah negatif 7 per 6 atau negatif 1 per 6. Ini untuk menentukan penjumlahan, perkalian, dan pengkuadratan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama, akar-akarnya kalau dijumlah rumusnya min B per A, kalau dikalikan C per A, kalau dikurangi plus minus D per A. Ini yang belum, tidak ada pertanyaan di sini. Nah coba kita hitung, kita ambil berapa itu, misalnya X1 dikurangi X2 sama dengan akar diskriminan per A. Coba ketemunya piro? Ini cari D-nya dulu. D adalah B kuadrat min 4AC. B-nya tadi mana? Negatif 7. Kuadrat dikurangi 4 kali A 1, C-nya 6. Sama dengan 49 dikurangi 24. 5, 2. Dibagi, ya kurang ini. Dibagi A, A-nya 1. Sama dengan 25. Ini apabila akar-akarnya dikurangi pakai ini. Sehingga sudah lengkap rumus 1, yang ke-6 tadi, yang ke-5 juga belum. Yang ke-5 kita di sini hitung berapa nilai dari X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Pakai rumus adalah selisih 2 kuadrat ini. X1 ditambah X2 kali X1 min X2. Dah masuk. X1 tambah X2 tadi berapa hasilnya? X1 tambah X2
Hati 7. Kali, kalau dikurangi, berapa nih? 25. Sehingga negatif ini. Negatif 18. Nah ini anak-anak untuk akar-akar dari persamaan kuadrat apabila dijumlah ataupun dikurangi ataupun dipangkatkan. Kemudian untuk tugas untuk halaman ini halaman 27. Nomor 1 cukup AB, nomor 3 AB. Itu aja. Jadi dua nomor tapi ada 4. Kemudian untuk yang kita lanjutkan untuk fungsi kuadrat, insya Allah nanti akan disambung pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak, terima kasih. Moga-moga anak-anak bisa menerima dengan baik, bisa memahami, dan selanjutnya bisa mengerjakan nanti pada soal-soal yang akan datang. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.